Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Anandriani di bagian ke-18 bedah kisi-kisi PPG 2022 gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini kita akan bahas tentang teori bilangan ya tanpa panjang lebar. Nah, untuk teori bilangan ini akan saya bagi jadi dua bagian gitu karena soalnya banyak sekali, banyak sekali pokoknya. Nah, ini kita akan jadi dua bagian. Jadi ini insya Allah bagian pertama, bagian keduanya ya ditunggu saja gitu. Kalau sudah eh, selesai bikin video tentu saja gitu ya. Di sela-sela kesibukan gitu. Karena di sekolah saya mau ada supervisi, jadi mungkin saya ya pikir-pikir dulu ya. Maksudnya saya tetap memprioritaskan yang ada di sekolah saya dulu gitu. Oke, semoga nanti sempat. Bagi Bapak Ibu yang belum join grup Telegram saya, silahkan bisa join gitu ya. Dan juga pengumuman penting bagi Bapak Ibu yang kategori 2, UP-nya kategori 2 di bulan Desember besok. Ini saya sudah mulai membuka grup kelas premium ya. Nah, nanti pendaftarannya bisa melalui japri saya di Telegram atau kirim email ke saya gitu ya. Untuk kategori 2 yang UP-nya itu bulan Desember gitu ya. Oke, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai sudah tengah perjalanan baru bergabung, apalagi jangan sampai eh, beberapa waktu sebelum ujian baru minta gabung. Nah, biasanya saya tolak gitu karena nggak bisa gitu. Nanti eh, mengejarnya terlalu jauh gitu ya. Oke, Bapak Ibu, yuk kita mulai. Jika diberikan P adalah suatu bilangan prima dan Q adalah bilangan bulat positif. Oke, P-nya adalah bilangan prima, P-nya adalah bilangan prima, kemudian Q-nya adalah bilangan bulat positif. Sedangkan kayak gini apa yang bacanya ya? Theta kayaknya ya. Theta N adalah banyak faktor positif dari N. Jadi banyaknya faktor positif dari N disimbolkan dengan simbol seperti ini. Nah, ini adalah Q plus 1. Q itu adalah pangkatnya ya, pangkat dari faktor primanya tadi gitu. Maka pernyataan yang benar adalah bagaimana? Nah, kalau ada soal tentang pernyataan yang benar, Bapak Ibu, tentu saja ya kita harus coba satu-satu ya gitu. Nggak bisa cara cepatnya gimana bukannya. Ya memang harus dicoba gitu. Ya mana yang benar? Ya kita cek lah kebenarannya gitu. Nggak, tentunya kita harus mengeceknya berdasarkan apa yang diketahui ini ya. Oke, jadi pangkatnya ditambah satu gitu. Pangkatnya ini cek yang A, pangkatnya 3 ditambah 1 4. Pangkatnya 2 tambah 1 3. Pangkatnya ini 5, enggak ada pangkatnya, itu sebenarnya kan pangkatnya 1 ya. 1 tambah 1 pangkatnya 2. Berarti betul ya 4 kali 2. Nah, berarti jawabannya adalah yang A gitu. Jadi eh, artinya apa? Jadi banyaknya faktor positif pada satu bilangan yang difaktorkan jadinya hasilnya ini itu adalah 24 faktor 5 gitu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu ya, bisa dipahami dengan baik ya. Gitu. Jadi misalkan gini nih, 10, angka 10 banyaknya faktor prima dari angka 10 adalah berapa? Nah, kita faktorisasi dulu 2 kali 5 ya. Nah, kan pangkatnya 1 ya. Nah, banyaknya faktor positif gimana? Ya berarti 1 tambah 1 2 kali ini 2 gitu ya. Harus gitu ya, harusnya gitu. Jadi harusnya ada 4 gitu. Nah, banyaknya faktor positif ada 4. Nah, apa saja itu ya kalau kita data ya. Kalau di data itu kan ada 1, ada 2, ada 5, ada 10 gitu. Jadi nah, ini adalah banyaknya faktor positif dari satu bilangan itu dirumuskan dengan rumus ini gitu ya. Jadi difaktorkan dulu, difaktorisasi prima, lalu pangkatnya itu tambah 1 terus dikali-kalikan gitu loh Bapak Ibu ya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, lanjut. Banyaknya bilangan 3 angka dengan faktor prima 2, 5, 11 itu adalah berapa? Banyaknya berapa ya di data gitu. Harus mendata.
Cuman datanya yang cepet gitu ya. 2 kali 5 kali 11, 10 kali 11, 110. Oke, kalau gini kan. Nah, jadi ini yang kita otak-atik. Kalau ini saya kuadratkan angka 2-nya berarti kan 220. 3 angka, bilangannya harus 3 angka. Berarti 2 pangkat 3 kali 5 kali 11 berapa? Kali 2 lagi ya, berarti gini. Berarti 2 kali 5 kali 11, kalau pangkatnya 2-nya dipangkatkan 4 berarti 880. Kalau 2 pangkat 5 udah lebih dari 3 angka ya, gitu. Berarti 2, 5, 11 kita otak-atik yang angka 5-nya. Kalau 5 yang dikuadratkan berarti kan 110 kali 5 ya, 550. Kalau 5-nya dipangkatkan 3 udah lebih dari 3 angka. Berarti ada berapa ini? Ada 5 gitu. Jangan takut mendata ya Bapak Ibu ya. Data nggak apa-apa di data. Nanti kalau habis data yang hitungnya yang cepat biar waktunya cukup. Lanjut nih soal berikutnya. Jika A97B6 adalah bilangan positif terdiri dari 5 angka yang habis dibagi 11. Maka nilai minimal dari A min B berapa gitu. Oke. Syaratnya apa dulu? Habis dibagi 11. Nah, Bapak Ibu memang harus hafal ya. Cuman ini yang paling sering keluar apa yang saya tampilkan di video ini sering keluar Bapak Ibu ya. Jadi dihafalkan gitu. Kalau saya sendiri nggak punya trik menghafalkan ya. Ya pokoknya dibaca gitu nanti kan ya lama-lama hafal gitu. Itu kalau saya dan juga latihan soal. Caranya gimana ini? Kalau habis dibagi 11, ini tulis ulang. Tapi dipisah-pisah. A9 terus 7 terus B terus 6 gini ya. Ini harus habis dibagi 11. Yuk, kemudian gini, kasih tanda. Plus, min, selang-seling, plus, min, plus gitu ya. Jadinya apa? A min B, min 9 plus 7, min 2 ditambah 6 plus 4 ya. Ini A min B ditambah 4 ini harus habis dibagi 11. Nah, pertanyaannya kan minimal ya. Paling besar, kok paling besar? Paling kecil ya minimal tuh. Paling kecil angka apa sih yang habis dibagi 11? Ya 11 itu sendiri kan ya. Berarti kan seandainya A min B plus 4 ini sama dengan 11, berarti kan A min B-nya ini adalah berapa? 7 gitu. Karena 7 ditambah 4 kan 11 gitu. Maka A min B ini adalah 7 gitu Bapak Ibu ya. Karena yang ditanya adalah minimal gitu. Ya. Nah, ini kalau ada soal kayak gini, nah ini agak cukup jadi pertanyaan banyak orang ya. Salah satunya di grup premium saya juga kemarin bahas ini. Sebuah kode X3YZ4 2U X3YZ dan seterusnya ini berulang terus. Nah, maka kode kelima pangkat 2020 itu huruf atau angka apa gitu. Jadi ini berulang terus ya. Kayak misalkan gini loh. Kalau kode kelima itu huruf atau angka apa ya? Berarti hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti angka 4 gitu. Kalau 5 pangkat 2 bagaimana? 5 pangkat 2 itu kan 25 ya. Ini kan 1, ini kan 7 ya. 7 ya. Nah, kalau misalkan 5 pangkat 2 itu berarti kan 21 ditambah 4 ya. Oh, berarti kode keempat gitu kan. Nah, seperti itu logikanya. Ya, berarti gimana? Kita hitung dulu. Nah, ini konsep modulo ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau 5 pangkat 1 ya dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena ini kodenya ini ada 7 digit gitu ya. 7 digit terus berulang-ulang terus. Kalau 5 pangkat 1 dibagi 7 sisanya berapa gitu. Sisa itu menunjukkan urutan ya. Nah, sisa itu urutan kode. Misalkan sisa 1 berarti dia urutan kode ke 1 yaitu X gitu. Nah, sekarang 5 pangkat 2 dibagi 7 itu sisanya. Oh, ini tadi gimana? Sebentar.
nulisnya nggak bagus, saya ulangi lagi. Kalau 5 pangkat 1 dibagi 7, maka sisanya adalah 5 dibagi 7 itu sisanya 5 ya. Kalau 5 pangkat 2 dibagi 7 itu sisanya kan 25 dibagi 7 itu masih 4 ya. Terus kalau 5 pangkat 3 dibagi 7 itu berarti sisanya 6. Kalau 5 pangkat 4 dibagi 7 itu sisanya 2 gitu. Kemudian saya oke, turun ke bawah lagi. Nggak cukup. Oke, kalau 5 berarti ini aja. Oke. Ya, bentar saya perkecil dulu. Ya, saya perkecil. Itu. Oke. Kalau 5 pangkat 5 dibagi 7 itu sisanya ada 3. Kalau 5 pangkat 6 dibagi 7 itu sisanya 1. Nah, ini nanti berulang lagi. Nah, kalau 5 pangkat 7 dibagi 7 sisanya 1. Sisanya 5. Berarti kan ada 6 iterasi ya. Jadi setiap 6 itu berulang terus. Nah, kalau 5 pangkat 20 itu ada di urutan keberapa gitu kan. Jadi ini 5 pangkat 6. Nah, nanti di sini ini kan sama dengan 5 pangkat 7. Nah, di sini sama dengan 5 pangkat 7, sama dengan 5 pangkat 8 gitu kan. Sama dengan 5 pangkat 9. Nah, 5 pangkat 2020 itu di posisi mana? Nah, caranya adalah ya pangkat 2020 itu ini kan berulangnya setiap 6 ya si modulo ini. Berarti 2020 ini kita bagi 6 sisa berapa gitu. 2020 itu kalau kita hitung kita bagi 6 itu sisanya adalah 4 gitu. Maka dia si 5 pangkat 2020 itu ada di sini gitu, ada di sebelah sini. Nah, ada di sini. Nah, kenapa di sini? Karena ini loh. Berarti 5 pangkat 2020 itu ada di posisinya 5 pangkat 4 gitu loh. Nah, ini 5 pangkat 2020. 5 pangkat 4 itu kalau dibagi 7 kan sisanya 2 atau dia urutan kedua, urutan kode kedua. Yaitu berapa? 3 gitu. Berarti 5 pangkat 2020 itu posisinya sama dengan 5 pangkat 4 gitu. Jadi jawabannya adalah 3 gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi sempat saya pause karena anak saya bangun. Di antara bilangan berikut yang sepasang demi sepasangnya saling prima. Oke, saling prima. Saling prima itu artinya apa? Dia itu FPP, bukan hanya FPP ya, ya oke lah FPP boleh lah. FPP-nya 1 atau dia tidak punya faktor persekutuan lain gitu. Jadi dia tidak punya faktor persekutuan selain 1. Nah, jadi tidak punya faktor persekutuan selain 1 gitu. Maka apa yang kita lakukan? Ya dieliminasi saja. Eliminasi maksudnya gini, hilangkan opsi yang jelas-jelas salah gitu ya. Yang punya faktor sama itu jelas salah. Misal ini 15 dengan 24, oh sama-sama bisa dibagi 3 berarti enggak. Ini 9, 20, 42. 20 dengan 42 sama-sama bagi 2, oh berarti enggak. 12 dengan 18, oh sama-sama bagi 6, jelas enggak. 11 dengan 22, oh sama-sama bagi 11, enggak, oh berarti E gitu. Singkat, padat, jelas gitu ya. Enggak perlu kita pakai pohon faktor satu-satu kok ya lama. Kita kan apa ya nggak perlu kayak gitulah. Kayak kita ada bayangan ya. 15 dengan 24 tuh udah jelas sama-sama bisa dibagi ini. Ini dengan ini ada faktornya lain gitu. Jadi nggak semua tuh harus diorak-orak gitu Bapak Ibu.
Nah, sekarang yang ini. Hafiz berlatih bola setiap 6 hari sekali. Agnia berlatih bola setiap 8 hari sekali. Dan Farhan berlatih setiap 9 hari sekali. Mereka berlatih bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal 2 Februari 2020. Mereka berlatih untuk yang pertama kali secara bersama-sama pada tanggal berapa gitu. Oke, berarti ini kita cari KPK-nya ya. KPK-nya dari 6, 8, 9 itu berarti kan 72 ya. Jadi 72 hari sebelum 2 Februari. 72 hari sebelum 2 Februari 2022. Yang hitungnya gimana? Ya dihitung Februari, Januari, terus mundur lagi Desember, terus November gitu ya. Ada Oktober juga ya kalau di opsi ya, cuman entar lah nanti kalau nggak cukup baru kita Oktober. Di bulan Februari dia udah di tanggal 2, berarti kan udah habis 2. Januari itu sebulan ada 31, kalau Desember juga 31. Ini dijumlah dulu sudah 64 gitu. Padahal kan ada 72 ya. Berarti 72 kurangi 64 itu masih 8. Oke. Berarti bulan November dia udah habis 8 gitu. Berarti 30 kan kita kurangi 8. Nah, berarti 22 gitu. 22 November 2019 gitu ya. Oke Bapak Ibu itu dulu di bagian ini, bagiannya masih ada separuh nih. Nah Bapak Ibu lihat, nah ini masih ada separuh, habis dibagi. Semoga nanti kapan-kapan bisa saya bahas gitu. Mungkin semoga bisa lah segera ya. Jangan lupa di like, di komen, di share biar saya tambah semangat bikin videonya. Ya, biar saya semakin semangat gitu. Cukup, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman satu LPTK-nya disuruh nonton video ini, disuruh ikut gabung grup Telegram saya. Jangan lupa Bapak Ibu yang mau belajar lebih intensif bisa bergabung dengan saya di grup premium. Jangan lupa emailnya saya taruh di deskripsi gitu. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.